Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap lingkaran. Sebelum itu silahkan cek materi tentang posisi titik terhadap lingkaran pada link yang ada di description box berikut ini. Tetap fokus, terus semangat, dan selamat belajar! Apabila terdapat suatu garis, yakni garis G dengan persamaan PX tambah QY tambah S sama dengan 0, dan terdapat suatu lingkaran yang berpusat di titik CA, B, maka akan terdapat 3 kemungkinan posisi garis G terhadap lingkaran yang berpusat di titik CA, B tersebut. Kemungkinan kondisi atau posisi yang pertama adalah ketika garis G melewati lingkaran C tepat di 2 titik, seperti pada gambar. Nah, untuk kondisi ini dapat kita sebutkan bahwa garis G memotong lingkaran C di 2 titik. Kemudian untuk kondisi selanjutnya, yakni ketika garis G melewati atau memotong lingkaran C tepat di 1 titik. Maka kondisi ini kita sebut sebagai garis G menyinggung lingkaran C. Kemudian kondisi yang terakhir adalah ketika garis G tidak melewati titik manapun yang ada pada lingkaran C, seperti pada gambar. Nah, untuk kondisi ini kita sebutkan bahwa garis G tidak memotong lingkaran C. Nah, sekarang bagaimanakah caranya kita menyelidiki posisi suatu garis terhadap lingkaran hanya dengan melihat persamaan garis dan lingkaran tersebut tanpa menggambarnya? Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyelidiki posisi suatu garis terhadap lingkaran. Langkah dalam menyelidiki posisi garis PX tambah QY tambah S sama dengan 0 terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 yang persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat, atau berpusat di A, B yang bentuk bakunya kuadrat dari X kurang A tambah kuadrat dari Y kurang B sama dengan R kuadrat, atau lingkaran yang memiliki bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah langkah yang pertama. Nyatakan terlebih dahulu persamaan garis PX tambah QY tambah S sama dengan 0 tersebut dalam Y atau dalam X. Contohnya, misalkan garisnya adalah X kurang Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan garis ini kita ubah ke Y atau ubah ke X. Kalau mau ubah ke Y, berarti ini menjadi Y sama dengan X kurang 5. Seperti itu. Ini kalau ubah ke Y ya, atau kalau mau ubah ke X. Kalau ubah ke X berarti menjadi X sama dengan Y tambah 5. Jadi bisa ubah ke Y atau ubah ke X. Pilih salah satu. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua. Substitusikan X atau nilai Y yang diperoleh pada langkah pertama tadi ke dalam persamaan lingkaran yang akan kita cek. Ya, sehingga nanti akan membentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuk Y atau X yang kita peroleh pada langkah pertama, kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Kalau kita sudah substitusikan, bentuknya kalau misalkan kita ubah ke Y, berarti akan menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, akan membentuk suatu persamaan kuadrat seperti ini. Nah, setelah kita buat dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini, hitunglah nilai diskriminannya. Nah, diskriminan dari si AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu. Nah, untuk memperoleh diskriminan kan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C. Seperti itu. Kemudian, langkah yang terakhir adalah kita menentukan kesimpulannya. Di mana di sini posisi garis G terhadap suatu lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan yang kita peroleh pada langkah yang kedua.
Nah, apabila diskriminannya positif atau diskriminannya lebih dari 0, maka dapat dikatakan bahwa garis G memotong lingkaran tepat di 2 titik. Apabila nilai diskriminan sama dengan 0, maka garis G pasti menyinggung lingkaran. Kemudian apabila nilai diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka garis G tidak memotong lingkaran. Untuk lebih memahami langkah dalam menyelidiki posisi suatu garis terhadap lingkaran, perhatikan contoh soal berikut ini. Soal bagian A. Selidikilah posisi garis G yang persamaannya adalah Y kurang 2X kurang 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran L yang persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah kita menyelidiki soal bagian B, jika garis G memotong lingkaran L, carilah koordinat titik potongnya. Jadi, kita selidiki dulu apakah garis G memotong L. Kalau nggak memotong ya berarti kita tidak perlu mengerjakan soal bagian B. Apabila memotong ya berarti kita melanjutkan ke soal bagian B. Seperti itu. Baik, nah sekarang mari kita mencoba menyelesaikan soal bagian A. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menyelidiki posisi suatu titik terhadap garis, langkah yang paling pertama adalah kita harus menyatakan persamaan garis tersebut dalam Y atau dalam X. Jadi garis Y kurang 2X kurang 2 sama dengan 0 akan saya nyatakan dalam Y. Saya akan memilih menyatakan dalam Y ya. Nah, ketika saya nyatakan dalam Y, berarti persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 2X ditambah 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk langkah yang kedua adalah kita substitusikan nilai X atau Y yang kita peroleh pada langkah pertama ke dalam persamaan lingkaran sehingga membentuk persamaan kuadrat. Jadi, Y sama dengan 2X tambah 2 ini akan saya substitusikan ke dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti saya mengubah nilai Y yang ada di persamaan lingkaran ini menjadi 2X tambah 2. Menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 2 kuadrat sama dengan 1. Jadi ini saya akan jabarkan ya. Ketika dijabarkan hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X kuadrat tambah 8X tambah 4. Ini hasil penjabarannya. Kemudian sama dengan 1. Tinggal kita operasikan. Berarti X kuadrat tambah 4X kuadrat adalah 5X kuadrat. Kemudian ditambah 8X. Kemudian nanti 4 dikurang 1. 4 kurang 1 itu 3. Jadi persamaan kuadratnya menjadi 5X kuadrat tambah 8X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ketika sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, langkah selanjutnya adalah hitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi kita hitung nilai diskriminan dari 5X kuadrat tambah 8X tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan nilai A-nya 5, B-nya 8, C-nya 3. Berarti diskriminan sama dengan B kuadrat, berarti 8 kuadrat kurang 4 kali A kali C. Berarti 4 kali 5 kali 3. Nah, 8 kuadrat adalah 64, dikurang 4 kali 5 kali 3, 60. 64 kurang 60 adalah 4. Dengan demikian diperoleh nilai diskriminannya adalah 4. Nah, langkah terakhir adalah tinggal kita menentukan kesimpulannya. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila nilai diskriminan itu positif atau lebih dari 0, maka dapat disimpulkan garis tersebut memotong lingkaran tepat di 2 titik. Apabila diskriminan sama dengan 0, maka garis tersebut menyinggung. Nah, sedangkan apabila D-nya negatif atau kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran tersebut. Nah, di sini kan kita peroleh D-nya 4. Berarti ini nilainya positif. Diskriminannya nilainya positif atau diskriminannya lebih dari 0. Karena diskriminannya lebih dari 0, maka dapat disimpulkan posisi garis G terhadap L, yakni bahwa garis G Y kurang 2X kurang 2 sama dengan 0 ini memotong lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 di 2 titik. Seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan
posisi garis G terhadap lingkaran, yakni memotong lingkaran L tepat di 2 titik. Berarti kita dapat mengerjakan soal bagian B. Ya, karena garis G diketahui memotong lingkaran L. Nah, di sini berdasarkan penyelesaian yang ada pada bagian A, diperolehkan bahwa garis G memotong lingkaran L tepat di 2 titik. Dapat kita katakan bahwa titik tersebut adalah titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi kira-kira bentuknya itu seperti ini ya. Jadi yang ini adalah X1, Y1, yang titik selanjutnya adalah X2, Y2. Nah, kita berusaha untuk mencari koordinat titik ini. Jadi kita akan mencari X1 berapa, Y1 berapa, X2 berapa, Y2 berapa. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai absisnya atau nilai dari X1 dan X2-nya. Kalau X1 dan X2-nya udah dapat, nilai ordinatnya atau Y1, Y2 nanti secara mudah dapat kita peroleh. Nah, cara untuk mendapatkan nilai absis atau X1 dan X2 adalah kita mengambil hasil yang ada pada langkah kedua di cara menyelidiki posisi garis terhadap lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Jadi untuk mencari absisnya, kita substitusikan persamaan garis yang sudah dalam bentuk Y ini ke persamaan lingkaran. Ya, jadi yang bentuk Y, yang ini, Y sama dengan 2X tambah 2 disubstitusi ke X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 1, sama dengan 1. Itu kita buat lagi di sini menjadi seperti ini. Ya, diperoleh persamaan kuadrat 5x kuadrat tambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Nah, tapi tidak berhenti di sini. Karena kita akan mencari nilai x-nya, berarti kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Ya, kita mencari nilai x-nya. Berarti berlakulah cara pemfaktoran, atau mau gunakan rumus ABC, atau mau melengkapi kuadrat sempurna, itu tergantung Anda. Nah, di sini bisa kita faktorkan ya, 5x kuadrat tambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, maka menjadi x tambah 1 dikali dengan 5x tambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperolehlah x1 sama dengan negatif 1, dan X2 sama dengan negatif 3/5. Dengan demikian absisnya ini udah dapat. Sekarang tinggal kita cari nilai Y1 dan Y2-nya atau nilai ordinatnya. Nah, bagaimana caranya mendapat nilai ordinat atau nilai Y? Berarti ya tinggal kita substitusikan saja nilai X1 dan X2 ini masing-masing ke dalam persamaan Y sama dengan 2X tambah 2. Yang pertama untuk X sama dengan 1, sehingga diperolehlah Y1 sama dengan 2 kali 1 tambah 2, dan hasilnya 4. Jadi sekali lagi, X1 itu kita substitusikan ke dalam Y sama dengan 2X tambah 2, sehingga akan menghasilkan Y1. Nah, demikian halnya dengan X2. Kita substitusikan ke dalam Y sama dengan 2X tambah 2. X2 adalah negatif 3/5, kita substitusikan ke dalam Y sama dengan 2X tambah 2, berarti menghasilkan Y2 sama dengan 2 kali negatif 3/5 ditambah 2. Ini kalau kita hitung, berarti hasilnya adalah 4/5. Dengan demikian sudah didapatkan pasangan titiknya, yakni X1, Y1. X1, Y1 adalah negatif 1,4, ya, dan diperoleh X2, Y2 adalah negatif 3/5,4/5. Dengan demikian, koordinat titik potong garis G terhadap lingkaran L tersebut adalah negatif 1,4 dan negatif 3/5,4/5. Demikian pembahasan materi tentang posisi garis terhadap lingkaran. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat, God bless you all.